Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Kita sudah sampai di muhadarah ke-26 dan di hukum yang pertama. Qala al-musannifu al-ahkamu syar'iyyah. Berikut adalah hukum-hukum syariah yang bisa diambil dari ayat yang ada di muhadarah ke-26. Al-hukmul awal, hukum yang pertama. Ma huwa miqdarul mahril mafrudi fi syariatil islamiyah. Berapa batasan mahar yang diwajibkan dalam syariat Islam? Al-mahru fi syariatil islamiyyati hibatun wa atiyah. Mahar dalam syariat Islam merupakan pemberian. Wa laysa lahu qadrun muhaddadun. Dan mahar itu sendiri tidak ada batasan tertentu. Idzin nasu yakhtalifuna fil ghina wal faqr. Karena orang-orang itu berbeda dalam kekayaan mereka dan juga dalam kefakiran mereka. Wa yatafawatuna fis sa'ati wad-dhiq. Dan juga mereka berbeda dalam keleluasaan mereka, kemampuan mereka, dan ketika mereka pun dalam keadaan sempit juga terjadi perbedaan. Fatarakati syari'atu tahdida liyu'tiya kulla wahidin ala qadri taqatihi wa hasabi halatihi. Sehingga syariat Islam tidak menentukan akan batasan dari mahar itu sendiri, supaya setiap orang itu dapat memberi mahar tersebut sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan keadaannya. Wa qad ittafaqa al-fuqaha'u 'ala annahu la hadda li aktsaril mahr. Dan tentunya para fuqaha sepakat semuanya bahwasanya tidak ada batas maksimal akan mahar itu sendiri. Liqaulihi ta'ala, dan itu didasari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Apabila kalian memberikan salah satu dari perempuan qintar, harta yang banyak sebagai mahar, maka jangan sekali-kali kalian, wahai para kaum laki-laki, mengambil sesuatu yang sedikit dari qintar tersebut. Qala al-'allama al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi berkata, fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini, ayat wa ataitum ihdahunna qintara, ada dalil ala jawazil mughalati fil muhur, akan bolehnya berlebih-lebihan dalam mahar. Lianna Allah Ta'ala la yumatsilu illa bimubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan contoh kecuali dengan contoh yang boleh. Wa dzakara qissata Umar wa fiha qauluhu asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Dan di situ juga disebutkan akan cerita Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu warda, dalam perkataannya asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Wa qala qaumun, ada suatu kaum berkata, la tu'til ayatu jawazal muwalati fil muhur. Ayat ini sama sekali tidak memberikan, tidak menunjukkan akan bolehnya berlebih-lebihan dalam mahar. Lianna tamtsila bil qintari innamahu ala jihatil mubalaghah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qintaran itu bukan berarti boleh, bukan berarti diperbolehkan memberikan mahar yang begitu banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan qintaran itu hanya sebatas mubalaghah. Ka'annahu qal, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataitum hadzal qadral azim, dan kalian memberikan harta yang sungguh sangat banyak ini, alladzi la yu'tihi ahad, yang tidak mungkin ada satu orang pun dapat memberikan mahar seperti itu. Wa hadza ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi walau kamithhas qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil,
seperti mifhas qitat. Jadi di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillahi walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun seperti sarang burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya rumah kelak di surga. Di sini apakah ada orang bangun masjid seperti sarang burung? Ya gak mungkin lah gitu. Gak mungkin bangun masjid seperti sarang burung. Ya sama juga di sini. Wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kalian memberikan harta yang banyak, 1 qintar diberikan sebagai mahar pada perempuan, yang gak mungkin kalian mendatangkan mahar seperti itu. Jadi itu maksudnya, bukan di sini dalam artian boleh atau bisa memberikan mahar sebanyak itu. Sama seperti hadis tadi, tidak mungkin ada orang membangun masjid yang kecilnya seperti sarang burung, ya gak mungkin. Tapi andai kata demikian, maka Allah akan bangunkan rumah kelak di surga. Jadi perbandingannya seperti itu. Tsumma lalu beliau berkata, wa ajma'al fuqaha'u ala alla tahdida fi aksaris sadaq. Dan para ulama fuqaha sepakat bahwasanya tidak ada batasan maksimal mahar itu berapa. Wa amma aqallul mahar faqad ikhtalafu fihi ala aqwal. Adapun minimal mahar itu sendiri, di sini terjadi perbedaan para ulama. Yang pertama, aqalluhu 3 dirham au rubu' dinar. Minimalnya 3 dirham atau setara dengan 1/4 dinar. 1 dinar adalah 4,25 gram emas murni. Jadi 1/4-nya kalau kita anggap 1 gram emas itu 1 juta, berarti 1 juta dikali 4,25 gram, kemudian dibagi 4, 1/4 dinar itu sama dengan 1.062.500 rupiah. Wahuwa madhabu Malikin rahimahullah, dan ini merupakan madhab Imam Malik. Ba aqalluhu 10 dirahim au 1 dinar. Minimalnya 4 dirham, 4 dirham atau setara dengan 1 dinar. Berarti kalau kita rupiahkan menjadi 4.250.000 rupiah. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah rahimahullahu taala. Jim la hadda li aqallihi wa yajuzu bi kulli syai'in lahu qimatun, wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad rahimahumallahu taala. Tidak ada batasan minimal atau maksimal pada mahar itu sendiri, tapi semuanya itu boleh dijadikan mahar asalkan sesuatu tersebut ada harganya walaupun sedikit, dan itu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad rahimahumallah.